Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dan kepastian dalam kehidupan ini bahwa setiap yang berawal ada akhirnya. Setiap yang ada permulaannya akan ada penghabisannya. Setiap yang ada startnya pasti akan ada finishnya. Begitulah Allah putarkan kehidupan pada kehidupan dunia. Kita manusia yang hidup hari ini juga akan menemui akhir daripada kehidupan kita, yaitu yang disebut dengan sakaratul maut. Lalu bagaimana keadaan orang di saat menghadapi sakaratul maut? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita diajarkan doa, Allahumma ahwin alaina fi syakaratul maut. Ya Allah, berilah saya kemudahan di dalam menghadapi sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin, di saat seseorang menemui akhir kehidupannya, maka turunlah para malaikat kepadanya. Kalau orang ini orang yang beruntung, orang yang pandai mempergunakan hidup yang Allah pinjamkan kepadanya, orang yang memperjuangkan imannya, orang yang memperjuangkan nasibnya besok di akhirat dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, orang yang menjaga dirinya dari maksiat, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan yang Allah larang, maka turunlah kepadanya malaikat rahmat. Turun malaikat dari surga, membawa wewangian surga, membawa kain kapan dari surga yang warnanya putih dan lembut. Malaikat itu duduk beberapa jarak dari calon mayit ini. Setelah itu datanglah malaikat maut untuk menjalankan proses kematian. Kalau orangnya orang beruntung, malaikat mautnya datang dalam bentuk yang menyenangkan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mula-mula diambillah ruh itu dari kaki. Lalu kaki bilang, jangan kau ambil ruh itu dari kaki. Kaki ini sering melangkah kepada kebaikan. Diambillah roh itu dari tangan. Roh juga menjawab, jangan kau ambil dari tangan. Tangan ini banyak melakukan kebaikan. Diambillah dari mulut. Mulut pun ngomong, jangan kau ambil dari mulut. Mulut ini selalu dipergunakan untuk taat kepada Allah. Diambil pula dari arah telinga. Telinga pun berkata, jangan kau ambil dari arah sini. Telinga ini sering dipergunakan untuk mendengarkan kebaikan. Diambil dari arah mata. Mata pun ngomong, jangan kau cabut roh itu dari sini. Karena mata ini sering dipergunakan untuk membaca Al-Quran, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, roh tadi tidak mau keluar dari tempat-tempat pengambilannya. Akhirnya saudara-saudara, roh tadi keluar dari tempat masuknya, yaitu ubun-ubun. Roh baru mau keluar di saat dia mendapat panggilan dari Tuhannya.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di saat orang menghadapi sakaratul maut, orang kebingungan, ketakutan yang luar biasa. Kalau orangnya orang soleh atau solehah, orang yang mensyukuri kehidupan, orang yang pandai menggunakan kehidupan, datang malaikat kepadanya menghibur. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Hei, jangan kau takut, jangan kau sedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu diperlihatkan tempatnya. Di saat-saat itu malaikat maut mengambil ruhnya yang keluar dari tempat masuknya tadi. Lalu ruh tadi disambut oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kapan yang dibawanya dari surga yang warnanya putih, bersih, halus, kemudian ditaburi dengan minyak wewangian dari surga. Lalu roh tadi dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pintu langit pertama dijaga oleh para malaikat. Malaikat bertanya, roh siapa ini? Roh hamba Allah yang baik, yang soleh. Lalu dibukakan pintu langit, begitu seterusnya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan untuk mengembalikan dia ke bumi. Allah perintahkan lapangkan kuburannya. Allah perintahkan bukakan baginya di alam kuburnya pintu supaya dia bisa mendapatkan angin segar dari surga. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini proses, sekilas proses bagaimana syakaratul maut itu. Tapi sebaliknya saudara-saudara, kalau orang ahli maksiat, ahli durhaka, ahli menentang perintah Allah, sudah jelas-jelas perintah Allah dia tinggalkan, sudah jelas-jelas larangan Allah dia lakukan, orang ini akan mengalami syakaratul maut yang sangat berat. Sebelum dia mati, turunlah malaikat azab kepadanya, membawa kain kapan yang warnanya hitam, kasar, dan bau. Kemudian setelah itu datang malaikat maut, maka dicabutlah ruhnya, mungkin dari kakinya, dari tangannya, dari perutnya, dari punggungnya, dari mulutnya, tergantung amal keburukan yang ia perbuat pada kehidupan dunia. Begitu roh itu dicabut, dengan merasakan kesakitan yang luar biasa, lalu roh tadi diletakkan di kain kapan yang warna hitam dan kasar tadi, yang baunya sangat busuk, lalu dibawa menghadap Allah. Sampai di pintu langit yang pertama ditanya malaikat, roh siapakah ini, kok bau sekali? Akhirnya malaikat tidak mau membukakan pintu. Akhirnya Allah perintahkan, kembalikan dia ke alam kuburnya, kembalikan dia ke bumi, sempitkan kuburannya, dan bukakan kepadanya jendela atau pintu yang mengarah kepada neraka, biar dia bisa merasakan panas neraka itu sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana ending daripada kehidupan seseorang? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan kalau orang itu ahli surga, walaupun dia berbuat maksiat, tetapi satu langkah lagi dia mau mati, ya, dia berbuat amalan neraka, lalu dia masuk neraka. Begitu pula sebaliknya, kalau orang itu ahli surga, sepanjang hidupnya dia berbuat
amal ahli neraka, satu langkah lagi dia mau masuk kubur, dia berbuat amalan surga, lalu dia masuk surga. Ini ilmu yang diyakini, ya, bukan untuk diamalkan ilmu seperti itu. Ya, siapa orangnya, kata Allah, kalau dia udah ditentukan ahli surga, dia berbuat amalan neraka sepanjang hidupnya, ya, satu langkah lagi dia mau ke neraka, Allah takdir dia berbuat amalan ahli surga, lalu dia masuk surga. Begitu pula sebaliknya. Ini yang dikatakan ilmu yang diyakini. Itu kebesaran Allah, itu hak Allah. Kita tidak perlu pikir yang model begitu. Yang terpenting apa? Perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita memang ingin jadi ahli surga, kalau kita memang ingin mendapatkan ringan di saat syakaratul maut, maka berbuatlah ke arah itu. Apa-apa saja amalan yang membuat kita enteng pada syakaratul maut, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak mau berat, sakit, tersiksa di saat berpisahnya antara roh dan jasad itu, maka jangan lakukan perbuatan ke arah itu. Ini yang terpenting. Soal nanti kita husnul khotimah, su'il khotimah, itu hak Allah. Tapi kalau kita kepengen husnul khotimah, berbuatlah ke arah husnul khotimah. Kalau kita tidak kepengen su'ul khotimah, jangan berbuat amalan ke arah su'ul khotimah. Ini yang lebih penting. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, akhirnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap. Akhirnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bermohon. Kita bermohon supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan amalan-amalan yang mengarah kepada husnul khotimah. Dan Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari amalan-amalan yang mengarah kepada su'il khotimah. Sekecil apapun kebaikan jangan dianggap enteng, karena boleh jadi itu yang akan menyebabkan kita nanti mendapatkan pengampunan dan husnul khotimah. Begitu pula sebaliknya, saudara-saudara, sekecil apapun itu kemaksiatan, ya, jangan dianggap enteng. Boleh jadi itu penyebab nanti kita celaka di akhir perjalanan kita atau su'il khatimah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jaga ketaatan kepada Allah, jaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mau kita dipermainkan oleh hawa nafsu kita, oleh setan, oleh iblis yang membelokkan kita dari jalan ketakwaan. Hati-hati dengan dunia, karena dunia kalau kita tidak hati-hati akan menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.